Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, hudal linnas sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk kehidupan, ya, bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi untuk petunjuk kehidupan. Karena di ayat itu kemudian dijelaskan bahwa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga berisi tentang penjelasan-penjelasan, ya, minal huda, dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi salah satu keistimewaan Ramadan adalah karena di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, satu mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada malam hari ini tema yang diamanahkan kepada saya adalah seputar ibadah atau seputar kebiasaan-kebiasaan, ya, yang dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, ya. Banyak sekali sebenarnya, Pak. Tapi di sini dari beberapa hadis yang saya rangkum, saya akan berikan beberapa kebiasaan utama beliau, ya, kebiasaan-kebiasaan besar yang beliau lakukan. Ya, ada beberapa di sini. Yang pertama adalah beliau di dalam setiap bulan Ramadan itu selalu memperbanyak sedekah. Ya, pertama adalah beliau selalu memperbanyak sedekah. Jadi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini artinya putra dari Abbas. Abbas itu paman beliau, paman baginda Nabi. Jadi Ibnu Abbas itu putranya Abbas, berarti sepupunya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau katakan bahwa baginda Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Jadi di luar bulan Ramadan beliau adalah orang yang sangat dermawan. Tetapi beliau menjadi lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Ya. Jadi kedermawanan beliau itu menjadi luar biasa ketika memasuki bulan Ramadan. Ya, karena memang Allah menjanjikan pelipat gandaan pahala, ya, di dalam bulan Ramadan. Dilipat gandakan 70 kali lipat. Kemudian untuk ibadah-ibadah yang fardu ini kan dilipat gandakan 70 kali lipat. Sementara ibadah-ibadah sunnah itu dianggap sebagai ibadah fardu pahalanya. Ya, cuman di sini yang perlu kita pahami juga, Pak, bahwa yang dimaksud dengan sedekah di sini bukan semata-mata mendermakan harta, ya. Karena ada ungkapan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Ya. Jadi perbanyak kebaikan, maksudnya memperbanyak perbuatan-perbuatan baik di bulan Ramadan. Karena itu pahalanya dilipat gandakan. Ya, berbuat baik bisa terhadap sesama manusia, juga berbuat baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya, memperbanyak bertasbih dan seterusnya. Ya. Jadi memperbanyak kebaikan, melakukan berbagai hal-hal yang baik, ya, yang semata-mata tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, bukan untuk tujuan yang lain. Ya, jadi semata-mata tujuan berbuat baik di bulan Ramadan, di mana kita berharap bahwa perbuatan baik itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan untuk yang lain. Ya, biasanya kan banyak orang berbuat baik itu, Pak, kalau misalnya mendekati pemilu itu motivasinya berbeda. Ya, motivasinya bukan untuk mengharap ridho Allah, tapi mengharap supaya dipilih. Ya, baik itu untuk kepala daerah, untuk presiden atau untuk anggota legislatif, ya. Kan banyak itu biasanya kalau mendekati pemilu itu nyumbang masjid, nyumbang pesantren, nyumbang majelis gitu, ya. Nyumbang karpet untuk musola misalnya. Nanti kalau nggak kepilih karpetnya diambil lagi. Ada yang begitu, ya. Nah, jadi itu niatnya bukan semata-mata untuk mendapat ridho Allah, ya. Jadi niatnya salah. Ya, jadi
memperbanyak berbuat kebaikan apapun, sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, nanti kita akan melihat perbuatan baik kita sekecil apapun, sebiji zarah pun itu nanti akan kita lihat di sana, Pak, di akhirat nanti. Ya, termasuk juga berbuat buruk. Berbuat buruk sekecil apapun nanti manusia itu akan melihat. Ya. Jadi tugas kita di dunia ini kan memperbanyak timbangan amal baik, Pak. Ya. Tujuan kita di dunia ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Ya. Jadi kita ini orang-orang beriman harus punya visi jangka panjang. Visi jangka panjang kita itu tidak dibatasi oleh dunia, tidak. Visi jangka panjang seorang muslim ya, itu harus sampai kepada akhirat. Tujuan kita adalah supaya kita mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Ya, perbanyak timbangan amal baik kita. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya. Adapun orang-orang yang timbangan amal baiknya nanti lebih berat, maka dia akan mendapati kehidupan yang menyenangkan. Kan itu yang kita cari, Pak. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sementara orang-orang yang timbangan amal buruknya lebih berat, nanti mereka akan menempati hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang menyala-nyala. Kita nggak mau semuanya. Ya, insyaallah mudah-mudahan momen Ramadan tahun ini menjadi satu kesempatan bagi kita, anggap ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik, Ramadan terbaik kita. Ya, supaya ini juga akan insya Allah menambah timbangan amal-amal baik kita. Jadi itu yang pertama, kebiasaan atau ibadah baginda Nabi yang beliau laksanakan di bulan Ramadan. Yang kedua, beliau itu senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, jadi jangan lewatkan, Pak. Ya, pada hari-hari biasa di luar Ramadan aja kita kan sebenarnya juga sudah diwajibkan ya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ditingkatkan ya kuantitasnya maupun kualitasnya. Ya, kalau minimal target kita 1 kali khotam saja sebenarnya tidak berat itu, Pak, di dalam bulan Ramadan itu. Ya, karena 30 juz itu katakanlah kalau rata-rata sehari 1 juz kan sudah selesai. Artinya khotam gitu ya. Nah, 1 juz itu kurang lebih ya kalau lancar ya kira-kira 1 jam ya atau maksimal 1,5 jam ya. Tapi juga jangan terlalu cepat, terlalu terburu-buru mengejar khotamnya ya, karena yang penting juga adalah tajwidnya harus diperhatikan benar ya. Jadi kalau setiap selesai sholat wajib itu kita baca 2-3 halaman ya, 5 kali dalam sehari, itu minimal 1 hari bisa selesailah 1 juz itu. Ya. Jadi di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, malaikat Jibril itu setiap bulan Ramadan ya, pada malam-malam Ramadan itu beliau selalu turun ya di atas muka bumi untuk menemui baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Beliau membimbing langsung. Ya, beliau membimbing langsung baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam membaca Al-Qur'an. Jadi malaikat Jibril membaca terlebih dahulu, kemudian didengarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, kemudian baginda Nabi mengulangi. Dan pada saat yang sama malaikat Jibril mendengarkan. Ya. Jadi apa? Baginda Nabi itu kalau baca Quran tidak pernah salah, Pak. Sekalipun tidak pernah salah. Tajwidnya tidak pernah meleset ya kalau bahasa Jawa Timur itu. Ya kalau kita kan sangat mungkin kemungkinannya sangat besar itu untuk salah ya tajwidnya, terus makharijul hurufnya, panjang pendeknya bisa jadi karena lupa atau gimana. Makanya kita harus setelah selesai membaca Al-Qur'an itu istighfar lah ya, karena bisa jadi bacaan Quran kita itu tajwidnya ada yang salah. Tapi kalau baginda Nabi besar Muhammad SAW itu tidak pernah salah. Ya, karena apa? Karena langsung dibimbing oleh malaikat Jibril. Ya, jadi ini merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala atas bacaan-bacaan Quran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Dan hafalan beliau
ya. Setiap kali beliau menghafal satu ayat, itu nancap terus, Pak. Ya, hafalan beliau itu tidak pernah hilang. Jadi baginda Nabi itu tidak ada orang yang kecerdasannya maupun kekuatan hafalannya melebihi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, hafalan beliau itu tidak pernah hilang. Ya, sekali hafal langsung hafal, kemudian tidak pernah hilang lagi. Beda dengan kita. Ya, beda dengan manusia biasa. Ya, kalau kita kan bisa jadi kalau nggak di murojaah ya, nggak diulang-ulang lagi, kemungkinan besar hilang itu banyak hafalan kita, Pak. Ya, jadi itu hikmahnya. Baginda Nabi itu tidak pernah salah dan hafalan beliau tidak pernah hilang. Dan beliau masih bertadarus di bulan-bulan Ramadan. Nah, lalu kita ini yang hafalannya sedikit, hafalannya sering hilang, tajwidnya sering salah. Kalau nggak bertadarus, nggak baca Quran di bulan-bulan Ramadan, ya keterlaluan, kan gitu. Ya, jadi hikmahnya seperti itu. Ya, hafalan beliau tidak pernah hilang, kemudian tajwid beliau tidak pernah salah. Jadi setiap huruf-huruf yang kita baca itu nanti akan mendatangkan kebaikan. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah. Baginda Nabi kan mengatakan gitu. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'anul Karim, falahu bihi hasanatun. Maka bagi dia adalah satu kebaikan. Ya. Wa asyratu amsalihah. Dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali. Ya, ini di luar bulan Ramadan, Pak. Nabi telah menjanjikan begitu kan? Nabi menjanjikan begitu kan? Ya kan? Setiap satu huruf yang kita baca itu akan mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan itu akan dikembalikan ke kita, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipatnya. Itu di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Ya, sebagian ulama mengatakan 70 kali lipat. Jadi 10 kali 70, 700 kebaikan. Kemudian dalam satu kalimat yang populer kan baginda Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim itu 3 huruf. Ya. Satu kebaikan dikembalikan 10 kebaikan, di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali menjadi 700 kali kebaikan. Ya. Dan bacaan-bacaan itu ya insya Allah nanti menjadi saksi kita, Pak. Ya, menjadi saksi yang akan menolong kita di yaumil akhir nanti. Ya, karena bacaan-bacaan itu nanti akan bersaksi untuk menolong orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Ya. Kan ini hadisnya cukup populer ya, hadis yang sahih, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena bacaan kalian itu nanti akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong ya bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi untuk yang sudah lancar, yang sudah bisa baca Qur'an ya diperbanyak, kemudian senantiasa ditingkatkan kualitas tajwidnya ya. Jadi kalau Nabi baca Quran itu enak sekali Pak didengar. Ya, Bapak-bapak mungkin pernah dengar kisah bagaimana seorang Abu Jahal yang mati dalam keadaan kafir, ya. Karena hubud dunianya dia itu orang yang sangat mengagumi dan sangat menyukai bacaan Quran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kan pernah ada kisah itu. Abu Jahal itu setiap malam, ya hampir setiap malam beliau itu datang ke rumah Nabi sembunyi-sembunyi ya terus nguping Pak di salah satu sisi rumahnya baginda Nabi, nguping karena bacaan beliau itu luar biasa ya. Dan yang tidak diketahui oleh Abu Jahal ini ternyata ada 2 orang yang lain yang melakukan kebiasaan yang sama gitu. Ya, jadi di sisi yang lain itu ternyata Abu Sofyan juga melakukan kebiasaan itu. Ternyata kemudian ada satu lagi bukan pembesar Quraisy ya, saya lupa namanya, yang juga mempunyai kebiasaan yang sama. Dan mereka itu tidak janjian, ya. Tapi ketika menjelang subuh, mereka pulang, mereka ketemu itu bertiga itu. Pernah dengar kisah ini ya Pak ya? Jadi mereka bertemu bertiga menjelang subuh,
Kemudian mereka berjanji, udah besok kita jangan datang lagi, nanti kalau masyarakat tahu bagaimana ini, ya. Mereka malu kalau masyarakat tahu bahwa mereka itu suka menikmati bacaan Al-Quran baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata besoknya meskipun mereka sudah sepakat nggak datang, mereka diam-diam datang lagi bertiga itu, tanpa janjian juga. Jadi bertiga itu datang di masing-masing di salah satu sisi rumah baginda Nabi nguping gitu, karena setiap malam Nabi melantunkan bacaan-bacaan Quran itu. Ya. Kemudian ketemu lagi mereka waktu pulang menjelang subuh. Ya. Karena mereka berjanji untuk tidak datang lagi. Ya. Ini Abu Sufyan belum masuk Islam waktu itu, ya. Jadi Abu Sufyan kan akhirnya masuk Islam, Pak, pada tahun ke-8 Hijriah setelah peristiwa Fathu Mekah. Tapi kalau Abu Jahal, dia memang akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ya. Jadi ini membuktikan Al-Quran itu memang mukjizat yang luar biasa. Dan Abu Jahal ini percaya bahwa Al-Quran itu bukan bikinan baginda Nabi Muhammad SAW. Memang Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala karena melihat ketinggian bahasanya. Ya, tidak mungkin ini dibuat oleh manusia, tidak mungkin ini dibuat oleh Muhammad. Ya, tapi ini benar dari Allah. Cuman karena hubud dunia tadi, Pak. Karena dia nggak mau kehilangan kekuasaan, karena dia nggak mau kehilangan gengsinya, ya. Dia nggak mau kehilangan penghormatan dari masyarakat. Jadi dia kalau ngakui baginda Nabi itu seorang utusan Allah, maka dia khawatir dia akan kehilangan semua itu, ya, kehilangan penghargaan, kehilangan kekuasaan, kehilangan jabatan. Jadi hikmahnya apa, Pak? Kekuasaan itu bisa menghalangi hidayah. Ya. Jadi bahaya sebenarnya. Orang-orang yang punya kekuasaan itu kalau dia bertahan dengan kebanggaannya, ya, dengan gengsinya, ya, itu bisa menghalangi hidayah itu. Padahal kekuasaan itu kalau dia tidak dianggap sebagai amanah, ya, itu akan menghinakan orang yang punya kekuasaan itu. Kekuasaan itu kan amanah, Pak. Kekuasaan itu bukan sekedar untuk memperkaya keluarga, memperkaya kelompoknya, ya. Kemudian bagaimana supaya bisa menguasai seluruh aset-aset negara misalnya. Tidak. Ya, baginda Nabi itu kan mengatakan, jadi suatu hari, ya mungkin sekedar agak menyimpang ya ini ya dari tema Ramadan ya. Sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah bertanya kepada baginda Nabi di Madinah ketika baginda Nabi sudah memimpin negara, kemudian beliau mengangkat beberapa orang sahabat menjadi pejabat negara. Abu Dzar Al-Ghifari ini bertanya, ya Rasulullah, mengapa aku tidak engkau jadikan salah satu dari orang yang kau pilih untuk menjadi pejabat negara, untuk ngurusin negara ini? Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun. Ya, innaka dha'ifun. Jadi, ya Abu Dzar, kamu itu lemah orangnya. Padahal Abu Dzar Al-Ghifari ini di perang, ya, di dalam setiap peperangan itu dijuluki sebagai singa padang pasir, Pak. Ya, singa padang pasir yang keberaniannya luar biasa, tapi dikatakan oleh baginda Nabi, beliau itu orang yang lemah. Lemah dalam hal apa? Abu Dzar Al-Ghifari ini orang yang terlalu baik, terlalu soleh. Jadi dikhawatirkan oleh baginda Nabi, kalau dia sampai pegang kekuasaan, dia tidak menegakkan hukum-hukum itu secara tegas. Ya, karena sebagai penguasa yang hak harus dibilang hak, yang batil ya harus dibilang batil. Hukum harus ditegakkan. Ya, tidak tajam ke bawah terus tumpul ke atas, kan istilahnya begitu. Tidak seperti itu. Ya, jadi seorang penguasa itu harus menganggap kekuasaan itu sebagai amanah, kemudian hukum itu harus ditegakkan, hukum-hukum Allah itu harus ditegakkan, ya, tanpa memandang pertimbangan-pertimbangan yang lain, seperti misalnya, oh ini keluarga saya, oh ini teman dekat saya, tidak. Yang hak harus dibilang hak, yang batil dibilang batil. Ya, kemudian Nabi mengatakan bahwa ketika kekuasaan itu tidak dianggap sebagai amanah dan dia menyalahgunakan kekuasaan itu, maka kekuasaan itu justru akan menghinakan dia di akhirat nanti. Ya, jadi kekuasaan itu bisa menghalangi hidayah. Ya, ini agak menyimpang sedikit tadi ketika kita bicara tentang Abu Jahal ya. Jadi itu Pak kebiasaan Nabi yang kedua, yaitu beliau senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran.